Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nadia, NIM 23002311. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang model dan gaya kepemimpinan. Untuk memenuhi tugas individu, mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan, di mana dosen pengampunya Pak Dr. Roli Darsa, MPD, MT. Yang pertama, model kepemimpinan. Eh, Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Kemudian eh, model kepemimpinan terbagi menjadi dua. Yang pertama model kepemimpinan masa lalu, yang kedua model kepemimpinan masa kini atau masa sekarang. Di mana model-model kepemimpinan masa lalu terdiri dari yang pertama model kepemimpinan situasional, yaitu mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi yang atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, model pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menata kelembagaan organisasinya secara sangat terstruktur dan mempunyai hubungan dan persahabatan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, model kepemimpinan kontingensi, di mana model kepemimpinan ini memfokuskan perhatian yang lebih tinggi yakni pada aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin. Kemudian model kepemimpinan masa sekarang atau model kepemimpinan masa kini, yang pertama yaitu model kepemimpinan transaksional, yaitu aktif menekankan pemberian penghargaan kepada bawahannya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, secara proaktif seorang pemimpin memerlukan informasi untuk menentukan apa yang sangat ia butuhkan bawahannya. Yang kedua, model pemimpin transformasional, yaitu merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari apa yang mereka butuhkan. Kemudian gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kemudian gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana gaya pemimpin ini memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi terkait tugas serta tanggung jawab para bawahannya.
Masih dengan gaya kepemimpinan yang terakhir, gaya kepemimpinan bebas, di mana pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kemudian dilihat dari sisi kepribadian, gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya yang pertama gaya kepemimpinan karismatis, yang kedua gaya kepemimpinan diplomatis, yang ketiga gaya kepemimpinan otoriter, kemudian yang terakhir gaya kepemimpinan moralis. Di mana gaya kepemimpinan karismatis adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris, mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Kemudian untuk gaya kepemimpinan diplomatis, ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan bawahannya atau lawannya. Kemudian gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini ketika dia memutuskan suatu tujuan. Itu adalah harga mati. Tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Kemudian untuk gaya kepemimpinan yang moralis. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang moralis adalah gaya kepemimpinan yang umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang sangat tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Mereka juga sabar, murah hati, segala bentuk kebijakan atau kebijaksanaan dalam diri pemimpin ini. Sekian untuk pemahaman saya mengenai model kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.